sabar Fi. Semoga kita semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menceritakan kisah inspiratif di zaman Rasulullah SAW tentang kisah Zahid. Suatu hari di zaman Rasulullah SAW terdapat seorang lelaki soleh yang bernama Zahid, tapi wajahnya bisa dibilang sibuk berubah, sehingga wanita-wanita pada saat itu enggan untuk menikah dengannya. Lalu Zahid pun didatangi oleh Rasulullah SAW. Wahai Zahid, kenapa belum nikah juga? Kenapa masih membujang? Kata Rasulullah SAW. Kemudian Zahid pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapalah wanita di dunia ini yang mau menikah dengan wahai Rasul, lelaki buruk rupa ini? Lalu Rasulullah SAW pun menuliskan surat dan diberikan kepada Zahid. Lalu Zahid pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, surat apa ini? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, wahai Zahid, berikan surat ini kepada ayahandanya Zulfa, sang wanita bangsawan. Aku hendak meminangmu dengan dia. Lalu Zahid pun taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Zahid pun bergegas ke rumahnya Zulfa dan memberikan surat ini kepada ayahandanya yaitu Sa'id. Lalu ayahandanya pun yaitu Sa'id pun membaca surat itu. Ketika membaca surat itu, Sa'id pun terkejut dan keluh lidahnya. Lalu dia berkata dalam hati, kenapa Rasul meminta anakku untuk menikahi Zahid yang sibuk rupa ini? Lalu Zulfa pun datang dan berkata kepada ayahnya, wahai ayah, ada apa? Lalu Sa'id pun mengatakan kepada Zulfa, wahai Zulfa anakku, engkau harus menikah dengan lelaki ini. Lalu Zulfa pun marah dan berkata kepada ayahandanya, wahai ayah, apa-apaan ini? Kenapa aku harus dinikahkan dengan lelaki ini? Bukankah kebiasaan bagita wanita bangsawan harus dinikahkan dengan lelaki bangsawan pula? Banyak orang-orang yang tampan di sana, ayah. Kenapa harus dia, ayah? Kata Zulfa marah, dan Zulfa pun apa yang terjadi? Menangislah dia karena dia merasa harga dirinya dilecehkan oleh Zahid. Lalu ayahandanya pun berkata, wahai Zulfa, tapi ini perintah dari Rasulullah. Lalu Zulfa pun mengatakan, wahai ayah, kenapa tidak engkau bicarakan dari awal? Kalau memang ini perintah dari Rasulullah, baiklah, aku taat, aku akan menikah dengan Zahid. Lalu setelah itu Zahid setelah mendengar itu dari tertunduk, lalu mengangkat kepalanya, lalu bergembira dan bergegas ke rumah Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasul, lamaranku diterima wahai Rasul. Lalu Rasulullah pun juga bergembira atas lamarannya diterima. Tetapi Zahid pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, tetapi aku ini adalah laki-laki yang miskin wahai Rasul. Aku tidak memiliki mahar ataupun uang untuk menikahinya wahai Rasul. Lalu Rasul pun berkata, wahai Zahid, engkau memiliki banyak saudara-saudara. Pergilah ke rumah Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar. Pasti insya Allah mereka akan memberikan sedikit rezeki untuk pernikahan. Kemudian Zahid pun pergi ke rumah saudara-saudaranya dan alhamdulillah mendapatkan uang cukup untuk membeli mahar. Lalu Zahid pun pergi membeli mahar di pasar, dan apa yang terjadi?
terdapat pengumuman dari Rasulullah bahwa nanti malam akan terjadi perang untuk melawan kafir Quraisy. Lalu Zaid pun setelah mendengar kabar itu, Zaid pun pergi menukarkan maharnya yang dibelinya untuk pernikahan menjadi peralatan perang dan kuda-kuda. Lalu teman-teman Zaid pun mengatakan, "Wahai Zaid, apa yang kau lakukan? Engkau ingin berperang? Padahal malam ini adalah malam yang kau impikan selama ini. Engkau akan menikah dengan Zulfa, sang wanita bangsawan. Tapi apa yang kau lakukan? Engkau ingin lebih berperang?" Kata teman-temannya yang terkejut Zaid ikut berperang. Lalu Zaid pun mengatakan, "Wahai teman-teman, menikah adalah impianku selama aku hidup. Tapi Allah dan Rasulku adalah yang utama dalam hatiku. Pernikahan bisa nanti, uang bisa dicari, tapi mati syahid tidak bisa dicari." Lalu Zaid pun ikut berperang dan menembas musuh dengan kegagahannya. Dan apa yang terjadi dengan Zaid? Zaid pun mati syahid, mati di jalan Allah. Lalu para sahabat-sahabat menangisi kematian Zaid, dan para sahabat pun mengatakan, "Kasihan si Zaid, dia meninggal sebelum pernikahannya." Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, mungkin kalian mengira Zaid ini mati, tapi sesungguhnya dia hidup. Dia hidup bersama Allah, dan dia sekarang sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa." Lihatlah, kisah ini mencerminkan kepada kita bahwa syahid itu tidak bisa dicari. Pernikahan bisa dicari, uang bisa dicari juga, tapi syahid jarang dicari. Nah, sahabat Rifki, dari kisah inspiratif Zaid ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mementingkan Allah, kita harus mengutamakan Rasulullah, dan kita harus mempertahankan agama kita ini. Mudah-mudahan kisah ini dapat memotivasi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.